Setiap tahun selalu berganti show dan tahun ini adalah tahun kelinci air. Setiap show akan ada peruntungan dan jalur keberuntungan menurut ramalan. Indonesia diyakini akan baik-baik saja selama kebijakan dari pemerintah mampu mengendalikan biaya-biaya yang terus melonjak. Dan Indonesia juga akan mencetak kinerja hebat selama tercipta stabilitas politik dan kepemimpinan yang jelas. Lantas, show apa saja yang ditakdirkan sukses di tahun kelinci air dan bagaimana peruntungan ekonomi Indonesia di tahun kelinci air ini? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Angelina Fang, pakar Feng Shui. Selamat pagi Mbak Angelina, kongsi发财. Selamat pagi, 恭喜发财. 新年快乐，万事如意. Ya, Mbak Angelina, apa sebenarnya makna tahun kelinci air? Kenapa tahun 2023 ini disebut sebagai tahun kelinci air? Oke, jadi kalau dalam Feng Shui kita kan mengenal 12 show. Jadi 12 show ini ada 12 ini akan berulang gitu ya setiap 12 tahun. Nah, tahun ini adalah tahun kelinci yang dimana pada saat show kelinci ini datang hadir bersamaan dengan elemen air. Pada dasarnya kan ada 5 elemen dalam Feng Shui, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Ada 12 show, ada 5 elemen, maka total ada 60 kombinasi, ya berarti tahun kelinci air ini akan berulang kembali 60 tahun yang akan datang. Jadi kenapa tahun ini adalah tahun kelinci air? Sudah dari sananya, sudah urutannya demikian ya. Tetapi sebenarnya kelinci ini bukan berarti kita menggunakan sifat binatangnya, tapi kelinci ini mewakili mewakili sebuah elemen ya. Di dalam Feng Shui ini mewakili sebuah elemen, yaitu elemen kayu kecil dan air kecil ya. Jadi di tahun ini kita akan melihat bahwa sifat-sifat elemen dari kayu kecil dan air kecil ini akan mempengaruhi masyarakat, termasuk perekonomian dan hoki kita secara pribadi. Nah, kalau kayu kecil itu kalau kita bayangkan di alam ya, seperti tanaman ya, tanaman yang kecil, pohon, bukan seperti pohon gitu ya. Kalau kemarin tahun macan air adalah pohon, yaitu kayu besar. Nah, kalau sekarang kayu kecil adalah tanaman yang kecil ya, seperti rumput, kemudian bunga, kemudian ada juga ya tanaman parasit ya, pokoknya tanaman kecil-kecil ya. Nah, tanaman kecil-kecil ini punya sifat ya, sifatnya ada positif, ada negatif, yang bisa mempengaruhi energinya, bisa mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara umum. Sifatnya itu kalau bunga itu kan cantik ya, indah dilihat, kemudian berarti artistik ya, kemudian ekspresif, menarik ya, dan kalau elemen kayu itu selalu bertumbuh. Jadi selalu ada keinginan untuk bertumbuh di tahun ini. Dan ada karena dia kayu kecil dengan batang yang lunak gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa elemen kayu kecil ini adaptif dan fleksibel. Tapi satu sisi ya, karena kita ada tanaman parasit juga ya, seperti gulma ya, maka juga ada sifat licik, perhitungan, sirik, pencemburu, egois ya, dan mudah terluka atau trauma ya, karena pohon atau bunga kan mudah untuk dirusak ya. Nah, datang dengan si elemen air kecil ini punya sifat yang juga positif negatif nih. Elemen air kecil ini kalau di alam kita bayangkan seperti air hujan, gerimis, kemudian kabut gitu ya. Jadi uap air kita bisa lihat tapi kita nggak bisa pegang. Maka tahun ini masih terkesan sepertinya misterius ya. Nah, karena misterius kemudian dingin, orang cenderung pesimis gitu ya. Kadang pikirannya sempit ya, kadang penakut. Tapi satu sisi lembut, sensitif, kemudian bijak, imajinatif dan romantis ya. Jadi tahun ini kurang lebih demikian pengaruhnya kedua elemen ini. Kalau di alam mungkin kita bayangkan seperti rumput ya, rumput yang pengen tumbuh tetapi berada di dalam kabut ya. Kalau Mbak Maggie bayangkan kan kalau misalnya rumput mau tumbuh kan pasti butuh sinar matahari ya, supaya bisa berkembang, supaya bisa tumbuhnya lebih hebat lagi. Tetapi kali ini mataharinya masih berada dalam kabut ya, istilahnya tertutup oleh kabut. Jadi pertumbuhannya masih agak sedikit terkontraksi, kita sebutnya masih agak sedikit tertahan di tahun ini. Baik, jadi kelinci air ini memang setiap 60 tahun sekali, dan kalau misalnya kita membayangkan air begitu ya Mbak Angelina, kita harus hidup seperti air gitu, fleksibel, mengalir terus ya. Dananya juga harus mengalir terus nih. Nah, bagaimana sebenarnya peruntungan di tahun kelinci air? Apa saja peluang cuan dalam tahun ini? Oke, kalau peluang cuan di tahun ini kita lihat dari prospek bisnis ya. Jadi kalau dalam Feng Shui membagi bisnis menjadi 5 kategori sesuai dengan 5 elemen ya, ada bisnis elemen air, kayu, api, tanah, dan logam.
Di antara semua elemen bisnis yang paling bagus prospeknya atau cuannya gitu ya, kita analisis adalah yang paling bagus prospeknya bisnis bidang berelemen logam ya. Bidang berelemen logam ini semua produk logam, kemudian otomotif, elektronik, komputer, kemudian spare part, kemudian fintech. Fintech juga masuk di dalam elemen logam ya, akan prospeknya bagus di tahun ini. Kemudian produk logam sendiri, emas, perhiasan, kemudian obat kimia, bisnis kecantikan, dan telekomunikasi. Nah, ini adalah yang elemen bisnisnya paling cuan di tahun ini. Secara iklim, prospeknya bagus. Kemudian di posisi kedua ada bidang bisnis berelemen tanah. Ini adalah properti, infrastruktur, perbankan, asuransi tradisional, kemudian pertanian, sembako, barang konsumsi ya, atau makanan atau consumer goods. Kemudian ada juga peternakan, produk kulit, sumber daya alam, koperasi, dan grosiran. Jadi bidang bisnis berelemen tanah prospeknya sedang di tahun ini. Selanjutnya di posisi ketiga adalah bidang bisnis berelemen api. Contohnya adalah restoran, kuliner, kemudian energi, bahan bakar. Ini prospeknya cukup saja ya. Kemudian pasar uang, pasar saham, asuransi modern, penerbangan, teknologi, pendidikan, pertunjukan, entertainment juga termasuk di dalamnya, electrical, advertising, kemudian game dan spekulasi. Nah, kemudian terakhir ada elemen bidang bisnis berelemen air ya, seperti minuman, kafe, transportasi, kemudian perikanan ya, bisnis jasa, bersama dengan elemen kayu, tekstil, fashion, kesehatan, perhutanan, perkebunan, kemudian percetakan ya, furniture yang berbahan kayu, logistik, pergudangan, dan jaringan. Bisnis berelemen air dan kayu ini di tahun kelinci air akan mengalami tantangannya. Kenapa? Secara tren orang akan lebih banyak melakukan bisnis ini ya. Prospeknya mungkin karena tahun kelinci air, ada elemen kayu dan air. Secara tren kita akan melihat lebih banyak orang melakukan bisnis ini, ya, melakukan bidang bisnis di elemen air dan kayu. Tetapi karena semakin banyak, maka persaingan juga semakin ketat. Maka di tahun ini bidang bisnis berelemen air dan kayu ini kita sebut mengalami tantangan. Demikian. Baik, kita akan terus memantau ya sektor-sektor yang tadi sudah di-highlight oleh Mbak Angelina. Tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana nasib Indonesia pada tahun kelinci air ini. Karena memang tahun 2023 adalah tahun politik, Mbak Angelina. Oke, jadi tahun kelinci air ini ya, sebenarnya yang akan kita highlight itu adalah bahwa potensi resesi global dan inflasi ini nyata ya akan ada. Nah, kita istilahnya memang akan terjadi. Dengan demikian, kita perlu bisa melakukan strategi ya, istilahnya kita menerapkan sebuah strategi yang dimana kita melihat kemampuan kita ya. Kalau kita sebut adalah know your limit ya. Di tahun ini kita tahu batas kemampuan kita mau ekspansi, kita atur cash flow kita, kemudian kita juga lindungi nilai ya, kita lakukan investasi untuk melindungi nilai dari uang kita. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan ya. Nah, kalau dari sisi politik sendiri sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, meskipun potensi resesi global ini terjadi ya secara global ya, Indonesia secara umum masih lebih baik ya, masih sedikit lebih baik di Asia dan Asia Tenggara ini masih sedikit lebih baik. Meskipun demikian, perekonomian ada potensi perlambatan dan kondisi politik yang kurang stabil akan bisa membuat orang lebih banyak wait and see ya. Mungkin jadi para pelaku bisnis, para pelaku ekonomi mungkin akan lebih banyak wait and see di tahun politik seperti itu. Nah, kemudian kita sarankan juga, meskipun demikian, naik dan turun itu kan adalah sesuatu hal yang wajar ya. Di dalam kehidupan kan nggak bisa kita selalu bagus atau selalu jelek gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jadi di tahun ini, di tahun kelinci air, kami berpesan bahwa meskipun ada penurunan ekonomi dunia, kuncinya adalah kita bertahan dan kita lebih fokus ke dalam. Fokus ke dalam tuh maksudnya adalah kita fokus bagaimana membuat diri kita, bisnis kita menjadi lebih kuat. Misalnya mungkin kita mempersiapkan dana cadangan, kemudian kita selalu aware dengan cash flow kita seperti bagaimana. Atau kalau kita mau ekspansi bisnis, maka kita lebih selektif. Dalam arti apakah prospeknya oke, apakah kita mampu, dan apakah benar-benar worth it untuk dilakukan di tahun ini, atau sebaiknya kita tunda di tahun depan pada saat ekonomi sudah lebih membaik. Demikian.
Iya, memang kalau misalnya kita lihat masih banyak investor yang wait and see, kita harus menunggu dulu, riset lebih dalam dulu. Lalu kalau Betul. misalnya ada peluang langsung kita ambil seperti kelinci gitu ya, jadi harus cepat gitu ya. Nah, Iya. ya Mbak Angelina, kalau misalnya kita lihat memang di tahun ini banyak sekali industri yang terjadi terkait dengan PHK seperti itu. Apakah tahun ini juga akan terjadi lagi gelombang PHK? Sebenarnya kalau dari sudut pandang feng shui karena perekonomian kita memprediksi ini ada penurunan, maka potensi PHK itu tetap bisa terjadi. Maka bagi yang berkarir, bagi yang bekerja, kami sarankan kalau bisa bertahan dulu di tempat karir yang sudah ada. Maksudnya jangan berpindah jika peluangnya masih belum pasti. Tapi satu sisi kita perlu meningkatkan istilahnya kemampuan kita, kita upgrade diri kita supaya kita menjadi yang tidak tergantikan ya. Tapi satu sisi menurut saya juga kalau memang ada potensi itu terjadi, tentu kita perlu ada plan A, plan B ya. Dalam arti kita nggak suka perang terjadi, misalnya dalam strategi perang kita nggak suka perang, tapi be ready for battle. Kita tetap harus bersiap-siap dengan kemungkinan yang terjadi. Jadi selama kita menunggu, mungkin kita bekerja berkarir, kita menunggu meskipun ada ketidakpastian ini, tetapi kita sambil menunggu kita bisa upgrade diri kita dan kalau perlu mungkin kita bisa melakukan bisnis sampingan selama bisnis sampingan ini tidak mengganggu pekerjaan utama kita sanggup handle, kemudian modalnya mungkin nggak terlalu banyak ya, resikonya juga lebih rendah, maka boleh tetap kita lakukan. Ya, jadi di tahun ini potensi PHK menurut kami masih bisa terjadi karena resesi global mungkin ekspor akan menurun ya karena kan resesi global membuat permintaan juga menurun ya. Dengan demikian ada sedikit penurunan ya. Kalau saran saya bagi yang berkarir stay bertahan tapi sambil upgrade diri. Kalau perlu upgrade untuk bisa menambah bisnis sampingan yang dimana bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Baik, jadi kita harus stay, bertahan, dan juga mempunyai cadangan juga ya Mbak Angelina. Betul. Dan berdasarkan astrologi Tiongkok, memang setiap orang ini kan mempunyai show yang berbeda berdasarkan tahun lahirnya ya Mbak Angelina. Nah, show apa Ya, saja betul. yang akan mendulang untung di tahun kelinci air? Oke, jadi sio yang paling cuan ya di tahun ini ya kita prediksi ada 5. 5 sio yang paling cuan adalah pertama adalah sio anjing, kemudian sio kelinci, kemudian sio kambing, kemudian sio tikus, dan sio kerbau. Jadi kelima sio ini bukan berarti cuannya bagus berarti kita cuma duduk di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba uang datang, nggak seperti itu. Tapi kita justru harus jeli melihat peluang. Ya. Jadi kita melihat peluang-peluang apa saja yang bisa kita raih, kemudian kalau perlu kita tingkatkan diri kita dengan kemampuan untuk mengelola investasi, kemampuan kita seputar investasi ya. Dan yang paling penting adalah bukan masalah cuannya aja, tetapi bagaimana kita mengatasi kebocoran keuangan ya. Jadi bukan masalah masuk seberapa banyak, tapi seberapa banyak yang bisa kita simpan ya dan kita investasikan karena kita tetap perlu dana cadangan di tahun ini ya. Kalau bisa kita bersiap-siap ada dana darurat gitu ya untuk kemungkinan yang mungkin kita tidak tahu ya untuk berjaga-jaga. Tapi satu sisi juga kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola investasi. Jadi kita tahu profil resiko kita, kemudian kita lebih bagus investasi di instrumen mana yang sesuai dengan profil resiko kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Baik, tadi kan kita sudah mendengarkan ya salah satu show yang paling beruntung itu adalah show anjing. Lalu show apa Betul. yang harus lebih hati-hati ataupun kurang beruntung pada tahun ini ataupun ciong begitu ya di tahun ini? Jadi di tahun ini show yang ciong itu ada 5 ya, tapi ciong ini saya sebut dulu ini bukan berarti sial ya, tapi ada potensi perubahan dalam hidup atau mungkin merasakan ketidakstabilan. Nah, 5 show yang mengalami ciong ini ya adalah pertama adalah show ayam, kemudian shio naga, kemudian shio kuda, kemudian shio tikus, dan yang terakhir adalah shio kelinci itu sendiri. Jadi shio kelinci di tahun kelinci mengalami ciong tapi dalam level yang ringan. Nah kebetulan kan tadi saya ada sebut yang cuan adalah shio kelinci dan tikus, dan ini ternyata kena ciong juga ya shio kelinci dan tikus. Jadi untuk shio kelinci dan tikus di tahun ini mungkin rasanya seperti gado-gado ya, campur aduk gitu ya. Di satu sisi perubahan dalam hidup mungkin membuat diri kita lebih capek ya, membuat diri kita lebih banyak yang harus dikerjakan, pikiran mungkin jadi lebih banyak ya, beban pikiran lebih banyak. Tetapi pada saat dalam kesulitan kita ada bantuan dan meskipun capek, cuannya ada di tahun ini ya untuk shio kelinci dan tikus ya. Nah jadi kelima shio ini saya sarankan sebenarnya kunci paling penting adalah di diri kita sendiri ya. Karena kita tahu potensinya depan mau hujan gitu ya, beberapa hari ke depan hujan, maka kita bersiap-siap dengan payung. Kalau misalnya kita tahu bahwa kita akan terkena ciong gitu ya di tahun kelinci air, maka kita lebih persiapan lebih matang.
ya. Nggak ada salahnya kita melakukan istilahnya lebih sabar di tahun ini, kemudian cari aman ya, dan kita berusaha menghindari konflik dengan orang lain ya. Dan pada saat kita mungkin merasa oke, tahun ini tahunnya inflasi, saya perlu investasi, tapi saya masih bingung gitu ya, mau cari kemana gitu ya. Nggak ada salahnya kita belajar dulu, kita perbaiki tingkatkan ilmu kita ya. Kemudian kita bisa mencoba untuk berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya, untuk membantu tujuan investasi kita di tahun ini. Jadi show yang terkena ciong bukan untuk dikhawatirkan ya, tetapi harus kita antisipasi. Itu kuncinya, kenapa kita harus tahu apakah show kita itu terkena ciong atau lagi hoki di tahun ini. Demikian. Ya, baik Mbak Angelina tadi juga sudah mengingatkan kita kembali, semuanya kuncinya adalah kembali ke kita pribadi sendiri, bagaimana kita mengatasi semua masalah dan juga mendatangkan keberuntungan. Terima kasih pakar Feng Shui Angelina Fang sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Xie xie. Ya, semoga semuanya semakin sukses dan makmur. Terima kasih. Terima kasih. Xie xie.